Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Fajri dengan NIM 22091060097. Di sini saya akan membacakan materi dari graf. Graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik, atau bisa disebut vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Lalu ada rumusnya itu G sama dengan VE, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node ataupun titik, dan E adalah busur atau edge, atau bisa disebut juga dengan arc. Lalu graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge yang bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Lalu, ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks, tetapi dalam penggunaannya, struktur graf yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama ada graf tak berarah, lalu ada dua graf berarah, yang ketiga ada graf berbobot. Lalu masuk yang pertama itu subbab A atau tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut simpul, node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat cycle, lalu pada graf tidak memiliki root. Lalu ada istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang kedua itu ada edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang ketiga ada adjacent, adalah dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah sisi E3 sama dengan V2 V3. Insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu yang keempat ada weight, adalah sebuah graf G sama dengan VE disebut sebuah graf berbobot apabila terdapat sebuah fungsi berbobot bernilai real W pada himpunan E. Graf berbobot G sama dengan VEW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V sama dengan himpunan komputer, E himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos waktu. Lalu E ada path, adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5 B4 C2A. Sebuah walk didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex dan edge. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex, dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1 B3 C4 B1 A2. Lalu yang kelima ada cycle, adalah siklus atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu ada representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama ada adjansi matriks graf tak berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar di atas merupakan representasi dalam bentuk adjasensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Satu, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul yang lainnya.
Lalu yang kedua ada matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. 3. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree atas sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D. Jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. 2. Adjasensi matriks graf berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjasensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bijuk sangkar n kali n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. 3. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat dinyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B adalah ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Lalu 4. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. 3. Adjasensi matriks graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak bersangkutan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga dalam pemrograman. Karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 99, karena nilai 99 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Sekian pembacaan materi graf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.